Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, terutama teman-teman mahasiswa yang kami umpu pada mata kuliah hadis dakwah, baik itu teman-teman yang ada di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, ataupun teman-teman yang ada di jurusan manajemen dakwah. Semoga teman-teman kita semua selalu dalam keadaan sehat, kemudian diberikan kelancaran dalam segala aktivitas yang akan kita lakukan. Amin. Baik teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan materi perkuliahan kita yang pertama, yang berhubungan dengan mata kuliah kita hadis dakwah, yaitu dengan judul tugas dan kewajiban berdakwah. Nah, tugas dan kewajiban berdakwah sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu perspektif hadis. Saya akan sampaikan slide ke teman-teman. Semoga bisa bisa kelihatan. Oke, baik. Akan saya tampilkan. Ya, ini slide-nya. Tugas dan kewajiban berdakwah. Nah, dari tema ini teman-teman, kita akan coba untuk mengelaborasi ya, menjelaskan tugas sebagai seorang pendakwah itu apa, atau tugas dalam berdakwah itu bagaimana, kewajiban dalam berdakwah itu apa saja. Kemudian siapa lantas yang punya hak dan kewajiban untuk melakukan dakwah tersebut. Nah, teman-teman yang ada di jurusan komunikasi penyiaran Islam, saya pikir jurusan komunikasi penyiaran Islam ini ada, kalau di beberapa universitas Islam, kita katakanlah UIN, jurusan komunikasi penyiaran Islam itu ada di bawah Fakultas Dakwah. Nah, tentu ini menjadikan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu sangat berkaitan dengan dakwah. Nah, apalagi di sana kita tahu ada Islamnya, Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, ada aspek-aspek keislaman, sumber dari ajaran agama, pertama sumber ajaran baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Pesan-pesan itu yang akan coba kita petik, apa sih yang bisa kita lakukan dari tema-tema dakwah yang ada dalam hadis. Tentu yang digarisbawahi pada kesempatan kali ini adalah tugas dan kewajibannya. Begitu juga teman-teman yang ada di jurusan manajemen dakwah. Nah, tentu teman-teman yang ada di jurusan manajemen dakwah ini sudah jelas sekali, karena di jurusan tersebut ada tertulis dakwahnya, dan ini menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang pembelajar di jurusan dakwah untuk tahu tugas dan kewajibannya. Lantas kita juga harus tahu kewajiban, tugas dan kewajiban berdakwah itu hak siapa, milik siapa. Kalau di masyarakat, nah kita akan jelaskan di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan terminologi dakwah dalam hadis. Nah, ini kita coba tarik awal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri
mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu min dzalika ujurihim syai'a. Man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ia akan memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang mengikuti ajakannya. Tidak berkurang sedikit pun. La yanqusu min dzalika ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau keburukan, kesesatan lebih tepatnya, kana alaihi minal itsmi, maka ia memperoleh dosa seperti orang yang mengikutinya. Mislu athamin min man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'a. Seperti orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun. Jadi terminologi atau makna dakwah yang bisa kita lihat dari hadis ini adalah dakwah itu adalah mengajak orang untuk atau kepada kebaikan dan bukan sebaliknya mengajak kepada keburukan apalagi kesesatan. Nah, itulah nilai dakwah yang kita bisa petik dari hadis ini yang pertama. Sekarang kita coba lihat pengertian atau definisi dari dakwah itu sendiri. Nah, di sini definisi dakwah ada dua kita lihat. Maksudnya kita lihat dari bahasa, pengertian secara bahasa atau etimologi, kemudian kita lihat dari segi istilah atau terminologinya bagaimana. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yada'u, dakwatan, yang memiliki arti yaitu mengajak atau menyeru. Mengajak, menyeru, itu arti dari dakwah secara bahasa. Kemudian secara istilah dakwah bisa diartikan mengajak dan menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara istilah dakwah itu menyeru kemana? Nah, pertanyaannya di situ. Yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala, semua jalan yang menyuruh kepada Allah semuanya mengajak kepada kebaikan, tidak ada mengajak kepada keburukan. Nah, ini tercantum atau sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan atau kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf itu baik, dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, Quran surah Ali Imran ayat 104. Kemudian selanjutnya, ada ayat lain yang bisa kita jadikan dalil penguat bahwasanya dakwah itu disebutkan dalam Al-Quran, atau kalau misalkan ada pertanyaan apa saja dalil dalam Al-Quran, dari ayat apa saja dalil dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwah. Nah, ada di surah Ali Imran ayat 104, dan yang kedua ini ada di surah An-Nahl ayat 125. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah sesuatu yang bisa diambil hikmahnya, diambil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, pelajaran-pelajaran yang baik. Nah, kalau hikmah itu apa yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut.
Sedangkan mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, pelajaran yang bisa atau nasihat-nasihat yang baik, nah, untuk menyampaikan dakwah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka, atau berdialog dengan mereka, berbicara dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ahsan. Ahsan itu sebaik-baik cara. Nah, sesungguhnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui. A'lamu biman dhalla an sabilihi. Lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl ayat 105. Nah, ayat ini menjadi bukti atau dalil tentang seruan untuk berdakwah atau tiga cara dalam menyampaikan dakwah. Bisa dengan hikmah, bisa dengan mau'izah hasanah, bisa dengan mujadalah billati hiya ahsan, dengan dialog ya. Dialog. Itu tiga cara dalam menyampaikan dakwah sesuai surah An-Nahl ayat 125, teman-teman. Nah, selanjutnya ini poinnya, yaitu tugas dan kewajiban berdakwah. Ada 4 poin tugas dan kewajiban berdakwah yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan balagha yuballighu tablighan. Tabligh, penyampaian. Nah, mungkin kita sering dengar kata-kata tabligh akbar. Artinya seorang dai yaitu orang yang menyampaikan dakwahnya, orang yang menyampaikan dakwah itu disebut sebagai dai. Dia ketika ada pamflet tabligh akbar tadi atau acara tabligh akbar, berarti acara besar. Penyampaian dakwah atau pesan-pesan dakwah yang besar. Artinya mengumpulkan orang banyak. Nah, itu yang pertama, tugas dan kewajiban berdakwah dengan cara tabligh. Yang kedua ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sering mungkin kita dengar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan kepada yang ma'ruf itu baik, nahi mungkar itu mencegah kepada kemungkaran atau keburukan. Ma'ruf ini artinya baik. Nah, dalam Islam itu teman-teman, kata-kata baik itu ada hierarkinya, Ketika teman-teman ditanya bahasa Arabnya baik itu apa? Ma'ruf itu bahasa Arabnya baik. Atau ketika teman-teman belajar bahasa Arab, atau kalau misalkan teman-teman pernah berdialog, ngobrol dengan orang Arab, mereka selalu kalau misalkan pertanyaan basa-basi, mereka bertanya apakah tentang keadaan kita, kabar kita, kaifahal, kaifahaluk, atau kalau dalam bahasa Mesir, izayyak. Jawaban kita biasa alhamdulillah, ini bi khair. Bi khairin alhamdulillah, bisa juga seperti itu. Nah, khair itu artinya baik. Nah, tapi dia punya makna spesifik. Baik seperti apa khair itu? Khair itu artinya baik. Yang baik itu pikirannya. Yang sehat itu pikirannya. Nah, dia tidak sedang banyak masalah. Dia tidak sedang dililit hutang. Dia tidak sedang stres. Nah, dia tidak sedang suntuk. Dia tidak sedang galau. Nah, itu artinya khair. Pikirannya yang sehat. Kemudian yang kedua, ada kata toyib. Nah, toyib itu misal ketika ditanya kaifahal, alhamdulillah inni toyib. Nah, ada jawaban yang seperti itu, alhamdulillah saya sehat. Nah, tapi toyib ini bukan toyib bang toyib ya teman-teman ya. Toyib yang dua kali lebaran, 2 kali puasa nggak pulang-pulang, bukan itu. Yang kayak di lagu Wali Band itu. Nah, tapi toyib di sini artinya baik. Yang baik itu, yang sehat itu adalah fisiknya.
dia tidak sedang demam, dia tidak sedang terbaring di rumah sakit, dia tidak sedang terjangkit virus, artinya fisiknya sehat, fisiknya tidak dalam keadaan sakit. Itu namanya thayyib. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada kata-kata ma'ruf. Thayyib tadi sudah. Ma'ruf yang ketiga ini. Ma'ruf itu adalah eee, ketika pikirannya sehat, kemudian badannya sehat, dia praktekkan, dia aplikasikan dengan perbuatan baik, dia bantu orang lain, dia apa, apa, memberikan manfaat kepada orang lain dari fisiknya yang sehat, pikirannya yang sehat, dia bantu orang yang ingin menyeberang, nenek-nenek yang ingin menyeberang atau memberikan sedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu ada amalnya, ada apa namanya, ada tindakannya, mohon maaf, ada perbuatannya. Nah, perbuatan baik itulah disebut dengan ma'ruf. Nah, itu yang ketiga. Kemudian ada yang keempat. Nah, teman-teman. Kalau yang keempat itu ini makin tinggi makin tinggi. Yang keempat itu ada kata-kata hasan atau dalam bahasa tasawuf itu ihsan. Nah, artinya juga baik. Yaitu kalau diartikan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ketika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihat engkau. Nah, jadi makna hasan atau ihsan ini baik, artinya ketika badannya sehat, pikirannya sehat, diaplikasikan dengan kebaikan, perbuatan, ada tindakannya. Nah, ketika dia melakukan itu, dia yakin dia melakukan ini karena Allah. Dia yakin dia melakukan ini Allah melihat dia. Apapun ketika dia mengikuti perkuliahan, dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu bentuk cara untuk mendapatkan ihsan tadi. Nah, dia menghadirkan Tuhannya, Allah di dalam hatinya sebelum melakukan aktivitas. Dia bantu orang lain di jalan, dia yakin Allah melihat dia, dia sadar ini tulus, tidak ingin mendapatkan upah dari orang lain, ini tulus, ikhlas karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ihsan. Nah, kemudian yang terakhir ini gabungan dari keempat kebaikan tadi. Dia khair, dia thayyib, kemudian dia ma'ruf, dia hasan. Nah, itu apa? Biasanya ini dipakai untuk ibu-ibu yang hamil untuk mendoakan anaknya. Nah, anaknya yang ada di dalam perut. Semoga anak saya menjadi anak yang soleh. Nah, itu soleh itu artinya baik. Gabungan dari 4 kebaikan tadi. Nah, itu berbicara tentang makna baik yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kita kembali ke pembahasan kita. Tugas dan kewajiban berdakwah yang ketiga adalah tadlil. Tadlil ini menunjukkan, mengajak kepada kebaikan, menunjukkan supaya orang mau melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat terakhir ada taghyir. Taghyir ini melakukan perubahan. Nah, ada perubahan yang dilakukan. Perubahan bagaimana? Tentu perubahan dari yang buruk menjadi yang baik. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hadisnya. Yang pertama, tabligh atau penyampaian ini ada dalam hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman nanti ketika membacakan hadis, kalau misalkan tidak ada kata qala Rasulullah, teman-teman bisa sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu hadisnya hadis qauli, hadis perkataan Nabi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah, wa hadditsu an bani Israila wala haraja, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nah, sampaikanlah dariku, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat, wa hadditsu an bani Israil, dan beritakanlah dari Bani Israil, wala haraja, dan tidak mengapa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong, berdusta atas namaku, kata Nabi, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah dia akan mendapatkan berita. Beritanya apa? Disiapkan tempat duduk, tapi tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Nah, itu berita tabligh. Jadi, ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah, sebaiknya yang disampaikan itu adalah pesan-pesan yang baik, tidak provokatif. Nah, intinya ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah, ini konteksnya seorang dai menyampaikan dakwahnya di hadapan para jamaahnya tentu. Ini isi dari pesan dakwah itu sebaiknya ketika orang setelah mengikuti pengajian atau ceramah yang disampaikan oleh seorang pendai, nah, outputnya harusnya orang semakin takut atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan agamanya bertambah dan orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut itu artinya semakin mengenal Allah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu output yang dihasilkan dari dakwah tadi. Nah, tentu ini konteksnya dalam majlis atau menghadiri ceramah-ceramah. Nah, walaupun di tempat manapun bisa menyampaikan dakwah dengan cara masing-masing. Teman-teman yang ada di jurusan KPI bisa dengan tulisan, yang di manajemen dakwah bisa di lembaga-lembaga sosial keagamaan, misalnya teman-teman aktif di beberapa lembaga, banyak tempat, banyak lahan yang bisa teman-teman masuki untuk menyampaikan pesan-pesan atau nilai-nilai dakwah tersebut. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hadis yang sesuai dengan perintah atau kewajiban dan tugas-tugas dan kewajiban berdakwah tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini sangat populer hadisnya. Sebagaimana yang kita dengar di masyarakat, istilahnya populer, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tentu amar ma'ruf nahi mungkar ini harus sesuai dengan tujuan dalam berdakwah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'u fala yustajaba lakum." Lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, lakukanlah perbuatan untuk kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, keburukan sebelum qabla an tad'u fala yustajaba lakum. Sebelum ketika kalian menyeru, namun seruan kalian tidak diterima. Nah, ini pesannya adalah ketika ingin menyampaikan pesan-pesan dakwah tersebut, sikap kita perlu diperhatikan. Kita menjadi public figure atau menjaga, kalau dalam bahasa dakwah saya pernah dengar, lisanul hal khairun min lisanil maqal. Yaitu dakwah dengan perbuatan itu lebih baik daripada dakwah dengan lisan. Artinya kalau orang ingin berdakwah dengan lisan, diimbangi dengan perbuatannya. Nah, oke, seperti itu. Baik. Selanjutnya yang ketiga ada tadlil. Tadlil tadi menunjukkan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man dalla ala khairin falahu mithlu fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan atau yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, sederhana kan untuk menjadi orang baik, kita mengajak orang menunjukkan saja, silakan kerjakan ini yang baik-baik. Nah, tapi dalam Al-Quran itu jangan salah teman-teman, orang yang hanya memerintahkan atau menunjukkan orang untuk melakukan perbuatan baik, tapi dia tidak melakukan, justru dia berbuat sebaliknya, na'udzubillah. Nah, dalam Al-Quran itu ada istilah kabura maqtan indallahi ma taqulu ma la taf'alun. Nah, kabura maqtan dia mengatakan tapi dia tidak melakukan. Nah, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksudkan menunjukkan kepada kebaikan, dia menunjukkan tapi dia juga melakukannya. Nah, kemudian di surah Ali Imran yang sejalan dengan hadis yang kita bacakan barusan, ini sudah kita baca di awal tadi, di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu dalil tentang tugas dan kewajiban berdakwah, tentang tadlil ya, menunjukkan kebaikan. Nah, ditambah dengan hadis yang kita sampaikan di awal juga terkait dengan tadlil ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurim man tabi'ahu la yankusu min dzalika ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk atau kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakannya. Wa man da'a ila dolalatin, yang mengajak kepada keburukan atau kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asamin. Nah, baginya dosa seperti orang yang mengerjakannya, mengikutinya. Man tabi'ahu la yankusu min asamihim syai'a. Dan tanpa ada berkurang sedikit pun dosa yang dia lakukan tadi. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini sudah kita jelaskan juga tadi. Kemudian terakhir tugas dan kewajiban berdakwah yaitu taghyir, melakukan perubahan. Nah, apa sih taghyir itu? Apa sih yang dirubah ketika berdakwah itu? Apa hasil yang perlu apa sesuatu yang perlu dihasilkan, yang dapat dihasilkan dari melakukan perubahan? Perubahannya seperti apa? Nah, definisinya adalah artinya dia melakukan perubahan dari adanya masyarakat atau sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Nah, sesuatu kemungkaran kepada sesuatu yang ma'ruf. Nah, itu artinya melakukan perubahan. Nah, kalau dalam bahasa sekarang itu ada yang mengistilahkan hijrah ya, tapi hijrah itu sebenarnya ya istilah-istilah zaman sekarang. Di kalangan tertentu menggunakan istilah itu. Nah, apa hadis yang membahas tentang taghyir itu, melakukan perubahan? Nah, ini familiar. Kita dengar hadisnya, teman-teman. Nanti bisa sambil dihafal dari awal sampai akhir tadi hadis dan ayat Al-Qur'annya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Apabila kalian tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan kalian. Fa in lam yastati' fa biqalbihi.
Tapi apabila kalian juga tidak mampu, maka rubahlah dengan hati kalian. Wadzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini yang perlu kita jelaskan untuk melihat konteksnya, konteks dari hadis ini. Kalau kita melihat merubah keburukan dengan tangan, yang pertama yang dijelaskan dalam hadis ini kan dengan tangan ya. Yang pertama, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa in lam yastati fa bilisanihi, kemudian dengan lisan, dengan ucapan. Fa in lam yastati, kalau misalkan belum bisa lagi, dengan qalbun, dengan hati. Kita jelaskan yang pertama dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat konteks pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merubah keburukan dengan tangan itu, pada waktu itu ya mungkin ada beberapa banyak sekali yang dilakukan oleh para sahabat, umat-umat Islam terdahulu, merubah dengan mengangkat senjata, karena yang dilawan adalah orang-orang yang juga bersenjata. Tetapi sekali lagi bukan berarti itu bukan diawali dari orang Islam itu sendiri. Tujuannya bukan perang, tapi tujuannya agar agar mereka yang menantang umat Islam tersebut bisa melihat umat Islam itu punya kekuatan, mampu untuk mempertahankan diri. Maka kalau dalam jihad itu, mempertahankan diri itu bagian dari jihad. Jihad mempertahankan diri. Itu untuk konteks pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika merubah kemungkaran dengan tangan untuk konteks saat ini, nah ini tangan di sini adalah orang-orang yang punya kedudukan di posisi-posisi penting di pemerintahan, yaitu dengan membubuhkan tanda tangannya saja dia bisa merubah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan di daerahnya, sehingga memberikan kebaikan dan manfaat untuk masyarakatnya. Jadi itu juga bisa diartikan merubah keburukan dengan kebaikan. Nah, dengan tangan tadi. Nah, seorang orang yang kerja di kantor pemerintahan, anggota dewan, dia punya kebijakan-kebijakan yang baik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kebijakan itulah bisa kita artikan sebagai merubah keburukan dengan kebaikan, dengan aturan-aturan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat muslim terutama, atau masyarakat umum pada umumnya. Nah, itu yang pertama, teman-teman, merubah dengan tangan. Yang kedua, merubah dengan lisan. Nah, merubah dengan lisan artinya ya merubah dengan ucapan, memberikan nasihat, memberikan saran yang baik agar keburukan yang dilakukan oleh orang lain berhenti, tidak diteruskan, tidak dilakukan. Nasihat-nasihat yang bisa menjadikan hati mereka luluh untuk tidak kembali melakukan keburukan. Nah, sedangkan dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Artinya merubah keburukan dengan ya cukup berdoa, mendoakan dia. Dengan tangan nggak bisa, dengan ucapan nggak bisa, omongan. Kemudian ya terakhir dengan lisan, dengan hati atau dengan doa, dan ini selemah-lemah iman. Dalam diam, dalam keadaan sunyi, dia tidak tahu, kita doakan agar keburukan yang terjadi, siapapun yang melakukan, bisa segera terselesaikan, bisa berubah menjadi kebaikan. Nah, itu kalau misalkan tidak bisa juga, ya wallahu a'lam bishawab. Nah, kita serahkan semuanya kepada Allah, tinggal tawakal saja. Oke, baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Kita ulangi sekali lagi. Jadi tugas dan kewajiban berdakwah itu ada 4. Yang pertama ada tabligh, yang kedua ada tadlil, yang kedua ada amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga ada tadlil, yang keempat ada taghyir. Silakan teman-teman hafalkan.
Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, untuk teman-teman, bisa bisa dipahami. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, kita, ketika pertemuan berikutnya akan kita buka, ruang diskusi bersama. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.